Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal, asal LPTK Universitas Negeri Medan, Prodi Bimbingan dan Konseling, nomor induk mahasiswa 8253711055. Hari ini saya akan melaksanakan konseling individu di SMK Swasta Ridho Zahra Besitang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai konseling individu pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Sita ya namanya. Iya Pak. Ada kendala? Tidak ada. Datang kemari? Tidak ada, aman ya? Aman. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Aman, Pak. Sudah pas? Nyaman. Ya, kalau belum pas digeser-geser sedikit. Sudah. Ya. Sebelum kita melakukan konseling individu, ya, mau minum dulu? Tadi sudah Pak. Udah minum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, jadi Bapak berterima kasih kepada Sita karena hari ini sudah memenuhi undangan Bapak untuk melaksanakan konseling individu. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya Sita udah tahu tentang apa itu konseling individu? Sebelumnya Sita sendiri belum tahu Pak. Belum tahu ya. Jadi konseling individu itu adalah cara untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah sehingga masalah itu terselesaikan dengan baik. Ya, gitu. Jadi antara individu dengan individu lainnya, ya, ketika ada masalah, masalahnya itu terselesaikan dengan baik. Ya, itu namanya konseling individu. Oke. Jadi ketika kita melaksanakan konseling individu ini, kita harus menyepakati waktunya. Jadi waktu yang akan kita laksanakan itu ya sekitar 30 menit. Bagaimana Sita, sepakat? Sepakat ya? Oke, baik. Jadi di dalam konseling individu tentunya ada beberapa hal. Ya, ada tujuan, ada asas-asas. Nah, jadi dalam bimbingan konseling individu ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun masalah Sita, apapun keluhan Sita yang Sita alami, semuanya itu dijaga dengan sebaik mungkin, dirahasiakan. Jadi apapun masalahnya tidak akan sampai ke orang lain. Ya, jadi ketika Sita menceritakan nanti, cerita Sita itu hanya kepada Bapak aja, tidak akan kemana-mana, ya, rahasia. Jadi lalu yang kedua ada namanya asas kesukarelaan. Jadi ketika Sita datang kemari, memang kemauan Sita sendiri kan, ya, tidak ada paksaan. Iya, baik. Jadi ketika tidak ada paksaan, bersukarela, jadi apapun masalahnya Sita, ya, Sita bisa mengungkapkannya di sini, ya, tidak terpaksa ya, karena tidak ada paksaan dari siapapun. Oke, boleh coba Sita jelaskan permasalahan Sita sehingga nanti bisa Bapak bantu dalam konseling individu ini. Mungkin Pak dalam kegiatan belajar di kelas saya ada sedikit masalah sama teman sekelas saya, dan itu yang membuat saya jengkel di dalam kelas sehingga saya sering cabut-cabut dari kelas dan malas untuk belajar di dalam kelas Pak. Itu masalahnya ya. Iya Pak. Jadi Sita itu malas di dalam kelas, jadi jarang rajin belajar, jarang belajar ya, karena ada masalah dari sama kawan. Ya, tentunya di dalam konseling individu ini ya ada
faktor internal dan faktor eksternal yang membuat masalah itu terjadi. Bisa jadi Sita itu ketika di kelas masalahnya dengan kawan sekelas, atau bisa juga karena di luar kelas, misalnya di masyarakat, sehingga Sita terbawa ke sekolah, jadi jarang masuk. Tapi ini masalah karena masalah Masalah yang di sekolah. masalah internal ya, Iya. masalah internal. Oke. Jadi dalam konseling individu ini, jadi Sita itu ceritakan apa aja yang kita alami. Jadi apapun itu semuanya dijaga, ya. Ada namanya asas kerahasiaan. Nah, itu jadi informasi-informasi Sita yang Sita ungkapkan, yang Sita alami itu tidak akan sampai kemana-mana. Oke. Jadi Bapak nanyakan sama Sita, apa yang Sita mau, satu atau dua hal yang bisa merubah kebiasaan Sita tadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin Pak, saya itu lebih mau menjaga jalinan hubungan saya sama teman saya yang sudah berantem tadi. Sama saya juga pengen membangkitkan semangat belajar saya yang dulu Pak. Karena ya seperti Bapak bilang, yang saya bilang tadi, saya belajarnya sekarang makin malas ya. Faktor utamanya gara-gara berantem sama teman kelas tadi. Untuk berminta maafnya itu gengsi. Jadi ya gitu. Oke, baik. Jadi ketika kita memang ada masalah sama kawan kita, ya misalnya berantem, terkadang kita emosi, ya kan, emosi, geram, jijik kita sama dia, ya kan, sehingga kita males datang masuk ke kelas, datang ke sekolah, ya kan. Jadi tujuan Sita itu mau, ya kan, supaya Sita ini berteman lagi nanti sama kawannya, sehingga Sita bisa rajin belajar lagi seperti biasa, sering hadir ke sekolah, ya. Coba nanti Bapak ajak teman Sita nanti duduk bersama, biar supaya masalah kalian terselesaikan, biar supaya Sita jadi berteman lagi, jadi berkawan lagi. Karena kan kita nggak boleh nih, ya kan, sesama kita nggak boleh berantem, nggak boleh ejek-ejekan, nggak boleh benci-bencian, ya nggak boleh, harus saling berteman, ya. Baik, jadi nanti ketika Sita udah berteman, Sita harus rajin, ya, harus rajin lagi belajarnya, jangan malas-malas, ya. Kasihan orang tua Sita nanti jadinya yang kasihan, ya, kasih uang jajan ke Sita, tapi Sita nggak sampai ke sekolah, nggak masuk ke sekolah, ya kan. Nah, jadi coba nanti itu kemauan Sita, nanti Sita rubah. Di sini Bapak membimbing, ya, melalui konseling individu. Semoga nanti Sita bisa berteman lagi sama kawan Sita, bisa masuk kelas lagi. Oke, jadi supaya tujuan Sita tadi tercapai. Oke, baik. Nah, jadi memang terkadang emosi itu tidak bisa ditahan, ya. Emosi itu nggak bisa ditahan. Jadi emosi itu ada dua sebenarnya, ya kan. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, ketika kita marah kepada seseorang, benci sama seseorang, jijik sama seseorang, ya kan, nggak suka, nah itu termasuk kepada emosi yang negatif. Nah, maka emosi yang negatif itu sebenarnya nggak boleh kita simpan, ya, nggak boleh, karena dia berdampak buruk bagi diri kita, berdampak buruk juga terhadap orang lain. Nah, jadi ya nanti kita sama-sama. Jadi tujuan konseling ini adalah memecahkan dan menyelesaikan masalah yang Sita alami. Oke. Lalu di sini Bapak ada namanya LKPD, ya, atau lembar kontrak berlaku yang dapat Sita isi. Nanti diisi, jadi kita tahu permasalahannya. Jadi ada namanya kontrak.
ya, kontrak perilaku atau LKPD. Nah, di sini boleh Sita tulis dulu nama, oke, kelas, baru di sini tadi yang 2 tadi apa yang Sita mau supaya berteman lagi, ya. Teman lagi dengan kawan-kawannya. Yang nomor 2 coba Sita baca dulu biar supaya tahu apa permasalahannya. Ini namanya lembar bantu, ya, dibaca. Lembar bantu namanya. Bisa, ada kendala? Bisa ya. Ya, tulis dulu. Ya, dibaca-baca lagi kalau misalnya ada yang belum paham, coba dibaca lagi. Iya, Pak. Oke, udah? Iya, Pak. Oke, baik. Boleh ya. Jadi ini namanya LKPD, yaitu tentang lembar kontrak perilaku yang harus disepakati. Nah, jadi sudah Sita tulis ya dengan baik. Boleh Sita bacakan dari nama, kelas, terus yang Sita tuliskan ini yang 2 tadi. Boleh? Ditulis, Pak. Iya, dibacakan lembar kerja. Lembar kerja konseling. Mm-mm. Nama Zahrotu Sita, kelas 10 TKJ. Terus Baru apa yang ingin diinginkan tujuan tadi? tujuannya dengan berbaikan kepada teman sekelas yang berantem itu. Dan yang kedua, mengembalikan semangat belajar yang makin menurun. Oke, baik. Ya, jadi Sita harus bisa nih nanti ya kan berteman baik dengan kawannya lagi. Nanti kita dudukkan dia juga, kita bicarakan supaya bisa Sita berbaikan. Lalu yang kedua itu Sita harus berjanji nih, ya kan? Yang kedua harus berjanji, harus rajin masuk ke kelas, ya kan? Harus rajin belajarnya sehingga belajarnya itu semakin baik, ya, bukan malah menurun. Terus nilai-nilainya juga bisa naik, ya. Jadi Bapak nih memberikan reward lah kepada Sita. Misalnya ketika Sita nanti bisa berbaikan dengan kawannya, terus bisa semangat belajarnya lagi, Bapak ada memberikan
reward kepada Sita. Ya kira-kira apa reward yang Sita inginkan? Tidak, saya rasa nggak usah sih Pak, karena saya udah bercerita seperti ini pun hati saya sudah lega, karena itu yang paling utama Pak. Karena rasa jengkel itu yang ada di hati saya sekarang udah saya ungkapkan kepada Bapak, jadi rasa jengkel saya itu makin udah berkurang. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu Ya, Pak. ya Sita. Jadi apakah rasa jengkelnya, emosinya sudah merasa lebih baik? Alhamdulillah sudah. Sudah lebih baik ya. Jadi dalam proses konseling individu ini, inilah prosesnya, yaitu dengan memecahkan masalah yang dialami sehingga kita bisa berbaikan lagi. Jadi sebenarnya emosi itu ya ketika kita marah sebenarnya nggak bisa ditahan. Itulah namanya stimulus yang memang dibawa dari otak, memang itu spontan. Jadi ketika kita marah, keluarnya itu memang spontan, tidak bisa kita tahan. Maka ketika kita tahan, ya bukan masalah itu semakin bagus, ya tapi lama-lamaan amarah itu terpendam, ya menumpuk, ketika keluar, ya malah meledak-ledak dia jadinya. Oke, jadi Sita berteman baik ya, jangan lagi berantem lah di kelas, coba berbaikan sama kawan-kawannya ya. Jadi Sita itu harus ketika ada masalah, coba masalah itu diceritakan dulu dengan baik-baik, jangan terbawa emosi, jangan terpengaruh oleh kawan-kawannya, dia gini tuh gini tuh. Nah, sehingga kita terbawa dengan emosi kita ya. Jadi untuk kedepannya yang kedua tadi, coba kita renungi ya, sekolah itu jangan main-main, jangan tidak datang ke sekolah karena kasihan orang tua kita ya. Bersyukur kita hari ini masih diberikan nikmat sama Allah ya. Maka kata Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan mengingatkan bahwa nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita itu, kata Allah, dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki itu semuanya adalah nikmat. Maka kata Allah ditegaskan kembali di dalam Al-Quran, Quran surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Maka kata Allah, jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah ya, ketika kamu menghitung nikmatku, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Maka kata Allah, orang-orang yang gak mau bersyukur nih, misalnya kan Sita sudah diberikan uang jajan sama mama ke sekolah, sama orang tua ke sekolah, tapi Sita gak mau datang ke sekolah, ya kan, gak mau belajar ke sekolah. Nah namanya itu Sita gak mau bersyukur. Maka kata Allah ya, kita disuruh merenung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita bersyukur ya, maka Allah memberikan tambahan nikmat yang sangat luar biasa. Nah, kata Allah, jika kamu tidak mau bersyukur, maka kehidupanmu akan sempit. Jadi Sita, Allah menyebutkan bahwasanya ketika kita memiliki masalah, maka kata Allah, setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya masalah. Nah, tapi tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Ketika ada masalah, ya kita menyikapinya dengan baik, jangan emosi, ya. Nah, jadi ada cara-caranya tentunya ketika kita untuk meredam emosi kita. Ada cara-caranya. Seperti ya kita berzikir sehingga kita
terhindar dari amarah. Bisa juga kita meluapkan emosinya itu dengan cara yang lain, bukan marah. Misalnya ketika emosi nih sama kawan nih, makan yang banyak, ya kan? Itu juga bisa meluapkan emosi. Atau kita nangis nih, nangis, ya setelah nangis sudah hilang emosinya tadi, sudah terlepas. Maka kata Allah, setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya masalah. Masalah. Maka kata Allah bilang, ketika seorang muslim mempunyai masalah, maka masalah itu harus dihilangkan ya dengan baik. Seperti yang juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 162 yang berbunyi, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum ta'lamun. Maka kata Allah, boleh jadi ketika kita membenci sesuatu, ya, itu bukan hal yang baik untukmu, kata Allah. Boleh jadi ketika kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Maka kata Allah, Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke. Jadi ini ada lembaran centang. Sita sudah puas belum dengan konseling individunya? Nah, setelah itu nanti Bapak jelaskan lagi sedikit ya mengenai tentang konseling individu ini. Boleh Sita centang ya, centang ini sini. Oke, baik. Jadi di sini Sita menyetujui ya pelaksanaan konseling individunya tanpa ada paksaan atau memang kesukarelaan Sita sendiri. Baik. Lalu di sini Sita berjanji nih ya supaya Sita nanti bisa berteman lagi sama kawan-kawannya, nggak berantem lagi, baikan ya. Terus di sini Sita juga berjanji bahwasanya Sita akan rajin belajar lagi ya, rajin belajar, terus rajin masuk kelas. Oke, baik. Jadi ini kita sepakati ya, kita sepakati. Jadi Bapak mau lihat bagaimana perkembangan Sita nanti selama 2 minggu. Selama 2 minggu ketika nanti baik, ya nanti alhamdulillah. Lalu konsekuensinya nih, bila misalnya Sita nggak bisa melaksanakan hal ini dalam 2 minggu, apa konsekuensinya? Mungkin kalau dari saya sendiri biar lebih bertanggung jawab, turunin aja nilainya Pak, atau bahkan dibuat tinggal kelas saja. Oke, baik. Itu sudah kesepakatan kita ya. Iya Pak. Jadi nanti coba Bapak informasikan atau Bapak koordinasikan kepada guru-gurunya bahwasan Sita ketika nanti tidak bisa ini agar diturunkan nilainya atau bahkan tinggal kelas ya. Namun Bapak tekankan kepada Sita ya harus berubah ya, harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Jadi Sita, apapun yang Sita ceritakan, apapun yang Sita keluhkan ini semuanya dijaga ya, dijaga dengan baik. Sita nggak perlu takut, oh nanti Bapak ini bercerita pula sama orang lain gitu kan, nanti informasi saya ini tahu pula orang lain, jadi saya seperti apa gitu.
Tapi tidak, ya. Jadi semuanya itu dijaga dengan baik, tidak akan sampai ke siapapun. Nah, jadi lebih dalamnya lagi Bapak menyimpulkan, ya, ketika kita mempunyai masalah, cobalah menyelesaikan masalahnya itu dengan dingin kepala. Maksudnya ya diselesaikan dengan baik, tidak cara dengan emosi atau bahkan berantem, pukul-pukulan sama kawan. Nah, itu kan tidak baik. Jadi itu supaya kita bisa menahan emosi kita, ya tentunya kata Allah semua manusia itu pasti yang namanya memiliki masalah. Ya, tentunya masalah itu harus kita selesaikan dengan baik. Maka kita juga berdoa ya sama Allah supaya Allah Subhanahu wa taala itu menghindarkan kita dari yang namanya sifat-sifat emosi, ya, sifat-sifat yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nantinya akan menimbulkan mudarat bagi diri kita maupun kepada orang lain, seperti itu. Maka kata Allah, ketika seorang mukmin berdoa, doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, maka kata Allah ada juga doa yang tidak dikabulkan. Karena apa? Yang pertama, karena kita saling bermusuhan kepada orang lain, saling membenci, ya, tidak cakapan sama orang lain, ya. 3 hari kita tidak bercakapan, ya, kita siapapun dia, baik itu yang pelakunya atau siapapun, ya, kita berdosa. Maka dari itu cobalah hindari sifat-sifat yang seperti itu. Jadi hari ini kita melaksanakan bimbingan konseling individu. Tadi Sita sudah merasa puas. Sudah terjawab belum masalah Sita? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah terjawab sehingga sudah lega hatinya ya? Alhamdulillah. Udah lega, udah senang ya. Jadi Sita ketika nanti ada masalah, ya masalah apapun, maka konseling individu ini bukan hanya menceritakan masalah, bukan hanya ketika nanti kita ada masalah baru kita datang untuk konseling individu, tapi apapun itu, misalnya tentang cerita Sita misalnya mau kuliah, ya, mau bekerja. Nah, Sita bisa juga bisa datang untuk konseling individu. Nah, bisa datang untuk berkonsultasi, meminta pendapat bagaimana pendapatnya ini, bagaimana pendapatnya itu. Nah, jadi sehingga Sita ada nih kawan untuk menceritakan masalah misalnya, atau menceritakan keinginan Sita. Misalnya Sita, Bu, Pak, saya mau kuliah, misalnya, tapi saya nggak ada biaya, misalnya gitu kan. Bisa juga hal itu Sita ceritakan kepada Bapak, supaya kita bisa memecahkan masalah, mencari solusinya, sehingga Sita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, mungkin sampai sini saja ya konseling individu kita. Semoga bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sebelum kita menutup konseling individu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Sita sudah memenuhi undangan Bapak. Terima kasih, Bapak akhiri dengan
fastabiqul khairat billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.